Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala curahan nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Dan kita berdoa semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berdoa semoga istiqamahnya kita dengan mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya membawa kebaikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tentu dengan diiringi cobaan atau ujian harus mereka hadapi dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kehidupan dunia ini tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Ujian adalah kepastian dalam setiap kehidupan dunia. Sehingga Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam susah payah. Lelahnya kita hari ini, capeknya kita hari ini, jenuhnya kita hari ini dalam menghadapi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah dan ujian, ternyata sudah menjadi ketetapan Allah yang Allah timpahkan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insan khuliqa halu'ah. Innal insana khuliqa halu'ah. Sungguh kita ini yang namanya manusia diciptakan oleh Allah bersifat suka mengeluh. Allah ini ciptakan kita khuliqa halu'ah. Kita diciptakan punya sifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Model-model kita ini apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan dari harta dunianya, mereka menjadi orang yang kikir, sing medit,
menahan hartanya, padahal dalam hartanya itu ada titipan untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Jadi dalam harta kita itu ada hak orang lain, jangan ditahan, harus diberikan, disalurkan, didistribusikan. Apa yang kita miliki tentu bukan milik kita semuanya. Ada yang Allah titipkan dalam harta kita yang itu milik orang lain. Jadi sifat kita ini idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan suka berkeluh kesah, wa idza massahul khairu manua, dan apabila mendapatkan kebaikan harta atau kebaikan dunia dia menjadi orang yang menahan hartanya. Artinya menjadi orang yang kikir. Itulah sifat manusia. Kembali lagi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita ini susah payah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi ujian. Makanya wajah-wajah kita ini Pak Bu, wajah-wajah lelah. Lelah mikirkan masalah aslinya kita ini. Ya. Gak bisa ditutup-tutupi sudah. Ya. Sudah kelihatan. Loh, kita datang ke sini saja membawa masalah kita ini Pak. Ya. Pulang dari sini pun juga membawa masalah. Memang kehidupan ini adalah ujian dan cobaan. Kalau kehidupan ini ujian dan cobaan, solusinya adalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kita ini terkadang memang dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan ujian hidup, kita ini ikhtiar sama Allah. Tapi Allah menginginkan sejauh mana kekuatan kesungguh-sungguhan kita dalam ikhtiar. Usahamu ku sapiro, kata Allah. Kita pun hari ini dalam menghadapi masalah dan ujian, kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya Allah membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Makanya di setiap selesai sholat kita, di setiap kita melakukan ketaatan ibadah, kita doa sama Allah dengan doa yang bermacam-macam. Yang mana inti daripada doa itu kita berharap semoga Allah datang menolong masalah kita. Ketika kita sudah berikhtiar dan berdoa, apa yang harus kita lakukan? Serahkan semua sama Allah. Lo awake dhewe kadang-kadang suka bergantung sama manusia. Kalau kita masih suka bergantung kepada manusia, hanya sebatas menyelesaikan masalah, maka kita ini akan mudah kecewa, sakit hati, ngelongso. Tapi kalau kita mungkin menyandarkan masalah kita kepada Allah, apa kata Allah? Ya ja'allahu makhraja, aku akan kasih solusi dan jalan keluarnya. Bagaimana dia menyelesaikan ujiannya. Makanya kalau Anda menyandarkan masalah Anda kepada Allah, nggak ada ruginya. Dan Anda tidak akan dirugikan oleh Allah, dan Anda tidak akan dikecewakan oleh Allah. Karena sandaran Anda benar. Tapi kalau Anda menyandarkan masalah kepada manusia, yang manusia itu pun juga punya masalah, dua-duanya ada masalah, ya. Yang ada nanti kecewa, bahkan sakit hati. Jadi artinya kalau sudah ikhtiar, kalau sudah berdoa, serahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun terkadang pernah saya sampaikan, kita ini kalau menyelesaikan satu masalah, kadang-kadang senang. Alhamdulillah, masalah saya sudah selesai, kan? Senang di. Bahkan kesenangan itu ditunjukkan dengan sikapnya, wah, bersukaria. Tapi dia lupa, selesainya satu masalah, Allah datangkan 10 masalah. Nah, ini. Kita itu disenangkan oleh Allah sesaat. Selesai satu masalah, pada waktu yang bersamaan Allah datangkan masalah yang lebih banyak. Artinya ujian dan cobaan itu harus mendewasakan orang-orang yang beriman. Ketika Allah timpahkan ujian dan masalah, di waktu yang bersamaan Allah menginginkan
di mana Allah ingin mengangkat derajat iman kita. Insya Allah ya, kita ini masalah ini gelombangnya semakin bertambah. Setiap hari kok tidak berkurang, bahkan setiap hari kok tidak pergi masalah ini, malah bertambah. Mungkin orang-orang beriman memandang ketika masalah datang, di mana masalah atau ujian itu ingin mengangkat derajat keimanannya. Karena memang konsekuensi iman itu diuji sama Allah, diuji dulu sama Allah. Kalau engkau ingin menjadi orang beriman yang sesungguhnya, dengan mengakui, meyakini bahwa Allah itu ada, diuji dulu sama Allah. Makanya dikatakan dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita ini merasa cukup mengatakan aku beriman kepada Allah. Terkadang kita ini merasa cukup mengatakan kami beriman kepada Allah. Apakah dengan setelah mengucapkan kalimat itu engkau enggak diuji lagi sama Allah? Tidak. Wa hum la yuftanun, manusia ini mengira ketika sudah beriman enggak diuji sama Allah. Tidak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari kita ini lelah, membuang pikiran, membuang tenaga, menggunakan pikiran, menggunakan tenaga untuk sekedar mencari bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah. Makanya sebaik-baik permintaan seorang hamba yaitu kepada Allah, di mana ketika hamba itu diuji sama Allah, mereka meminta solusinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. Maka dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ujian mendidik kita untuk menjadi insan yang mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sabar, untuk bisa menerima ujian itu, maka Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam kehidupan dunia ini Allah hanya menginginkan dari setiap hambanya siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Ini yang pertama. Makanya kalau membuat standar ukuran menentukan kebaikan, itu harus menurut Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita ini menentukan kebaikan, membuat standar kebaikan, kalau menurut kita kadang-kadang ada yang salah. Satu dengan yang lain tidak sama. Menurut saya baik, menurut Anda belum tentu baik. Menurut Anda baik, menurut saya juga belum tentu baik. Itu kalau mengukur kebaikan sesuai dengan selera kita. Makanya Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya? Sekalipun Allah datangkan ujian dan cobaan kepada dirinya. Makanya kalau mengukur kemuliaan orang itu, lihat sejauh mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak. Mengukur kemuliaan manusia itu kadang-kadang kita ini melihat dari status sosialnya. Oh, dia pejabat, sehingga mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Ya, itu hanya serpihan-serpihan kemuliaan biasa itu. Kita ini kalau memandang manusia itu mapan dan mulia, terkadang ukurannya itu dunia. Lah uripe enak, mapan, sukses. Makanya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, tidak. Ya. Umayyah itu lebih kaya daripada Bilal bin Rabah. Mungkin Abu Jahal itu lebih mulia kedudukannya daripada Bilal bin Rabah.
Tapi Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Duduk sing paling sugih, duduk sing paling akeh duweke, duduk sing paling tinggi jabatane, bukan. Ini harus kita garis bawah. Karena Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya sampai hari ini kita ini harus terus memproses diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa, supaya kemuliaan itu Allah datangkan pada kita gitu. Makanya habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan pikiran ya. Setengahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan kemarin, masa-masa tua ini apa yang kita cari itu apa gitu. Kita ini sudah dapatkan semuanya Pak, sudah. Mungkin yang belum kita dapatkan itu kebaikan akhirat kita, mungkin belum. Dunia itu sudah kita dapatkan ya. Anda sudah menggenggam dunia dengan capaian Anda. Kita sudah mendapatkan kemuliaan dunia dengan usaha kita. Wes. Kapan ngurusi akhiratnya? Kalau di usia senja kok masih cari dunia gitu. Ini dibahas dalam Islam. Bagaimana memproses usia senja, bagaimana menempatkan masa tua, harus melihat kondisi akhiratnya. Itu harus. Apakah kita masih kurang? Saya kira cukup kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saat-saat ini tidak ada amalan yang lebih penting kita lakukan kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya sampaikan, kalau sudah memasuki usia senja, Pak, Bu, di sini kayaknya sudah senja semuanya ini. Kayak matahari mau tenggelam ini kan. Sudah di batas usia KB. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita gitu loh. Kita kan antri saja sebenarnya. Entah kapan nggak tahu. Kalau orang sudah memasuki usia senjanya, Allah uji dia dengan kehidupannya. Kalau orang sudah memasuki masa tuanya, bahkan pun Allah uji dengan amalnya. Makanya kalau sudah usia senja, Pak, Bu, lakukan 3 hal saja. 3 hal. Terus nggak ada yang lebih penting dari 3 hal ini kalau sudah tua. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Banyak-banyak bertaubat sudah. Banyak-banyak bertaubat. Kita sudah lama menunda taubat. Sampai kapan lagi kita tunda? Ketika kekuatan sudah mulai hilang, rambut sudah mulai memutih, tulang sudah mulai rapuh, dan umur bertambah, ngatik tekok longgoe wangil. Ya, sik golek cekelan opo berangkat. Sudah tahu gitu kan. Apa yang kita cari? Kalau tidak mendahulukan taubat, syok. Jadi orang yang memasuki masa tuanya, lakukan taubat segera. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung hayat masih di kandung badan, gitu bahasanya. Sebelum roh berpisah dari jasadnya, orang yang sudah memasuki masa tuanya diperintahkan untuk banyak taubat. Yang kedua, untuk banyak istighfar. Kalau sudah memasuki usia senja, ake-ake istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang ketiga, minta banyak Allah datangkan di akhir kehidupan kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu kalau nggak diminta, nggak datang, Pak. Husnul khatimah itu kalau tidak dimunajatkan, tidak Allah hadirkan. Husnul khatimah itu Allah datangkan bagi orang-orang yang mau meminta saja. Kadang-kadang ini sesuatu yang terlewat dalam doa-doa kita. Makanya lakukan pertaubatan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta husnul khatimah. Yang saat ini dengan bertambahnya usia kita, waktu demi waktu kita semakin menua, ya, berjuang dengan ujian kita, jangan tinggalkan 3 hal ini. Taubat, istighfar, banyak-banyak minta husnul khatimah. Makanya sampai kapanpun yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik amalnya.
sampai Allah datangkan kemuliaan itu di akhir ujung kehidupan kita, yaitu husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ini belum selesai sebenarnya. Apa artinya belum selesai menuntaskan kehidupan dunia? Belum selesai. Sampai nanti Allah datangkan waktu di mana ajal kita datang. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamal bala. Ini adalah kunci kehidupan sebenarnya. Inna 'idhamal jazaa, sesungguhnya besarnya pahala, ma'a 'idhamal bala, sesuai dengan besarnya ujian. Nah, ini kata Rasulullah. Ternyata di balik ujian ada pahala. Semakin ujiannya besar, semakin besar pun pahalanya. Ini kata Rasulullah, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamal bala. Artinya hari ini sampai hari ini kok ujian kita semakin berat, maka di balik ujian itu ada kebaikan. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah uji dulu dia. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah uji dulu hamba itu. Jadi di balik ujian itu ada kemuliaan sebenarnya. Kalau kita mau sabar. Makanya di balik ujian ada pahala. Dan sabar, bahkan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Jika datang ujian di mana kita bersabar atas ujian itu, maka Allah akan datangkan pahala yang besar. Makanya para nabi dan rasul tidak tertandingi kemuliaan mereka. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, Allah itu kalau menempatkan para nabi dan rasul mesti di urutan yang pertama. Karena itu adalah apresiasi Allah kepada mereka. Dan tidak ada ujian yang menimpa manusia lebih berat ya, daripada ujian para nabi dan rasulnya. Nggak ada. Ujian yang paling berat itu ujian nabi dan rasul. Itu Allah katakan sah dalam Al-Quran. Nggak perlu diragukan lagi. Sehingga mereka mendapatkan derajat kemuliaan. Karena mereka bersabar atas ujian itu. Bagaimana cara kita niru, mengadopsi kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Dan ujian kita tentunya tidak lebih berat daripada ujian mereka. Nabi dan Rasul yang kita jadikan panutan, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beratnya ujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah uji dulu kaum itu. Artinya Allah itu juga kalau mencintai seseorang, Allah akan uji orang itu. Jadi di balik ujian itu ada kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampaikan, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salatun syadidatun ashriba balaan syadidan. Nah, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau Anda semakin alim, semakin taat, ujiannya akan semakin berat. Ayo. Kalau Anda semakin soleh, semakin taat, ujiannya semakin berat. Makna daripada hadis ini, yuftalar rajulu ala hasabi dinihi. Bu, kalau Anda semakin solihah, menjaga batasan-batasan agama, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka konsekuensinya ujiannya semakin gede, semakin berat. Fa in kana fi dinihi, maka dikatakan jika agamanya kuat, bagus, maka ujiannya akan semakin berat. Anda pilih mana? Salih, salihah, ujiannya berat. Pilih tidak soleh, tidak solihah tapi nggak diuji. Pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak? Soleh, solihah nggak, tapi nggak diuji, nggak ada. Ya. Solih, solihah tapi diuji sama Allah, atau pilih tidak solih, tidak solihah tapi gak diuji sama Allah. Itu aja pilihannya. Jangan memilih yang enak, pengen solih, solihah tapi gak diuji sama Allah, Pak Ustaz. Gak ada pilihan itu.
Jadi semakin tinggi kualitas agama seseorang, memproses dirinya semakin menjadi pribadi yang saleh dan soleha, konsekuensinya adalah ujiannya semakin berat, pasti. Dan bersiap-siaplah, semakin Anda memproses diri Anda menjadi pribadi yang baik sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, maka pada waktu yang bersamaan Allah akan timpahkan ujian demi ujian. Artinya bersamaan dengan ujian ada kemuliaan. Nah, di situ. Sudah menghadapi ujian sabar saja. Memang sabar itu tidak ada batasnya, Pak, sabar itu. Selama sabar itu dihadapkan dalam menghadapi ujian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untungnya kita ini Pak Bu masih punya iman. Untungnya kita masih punya iman. Kalau orang nggak punya iman, ketika datang ujian, itu bahaya itu benar. Makanya iman dan ujian adalah dua hal yang saling terkait. Ada orang diuji, tapi dia bisa mengkondisikan ujian di atas imannya. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masih bisa selamat atau yang masih bisa diselamatkan. Kalau orang diuji sama Allah, tidak ada keimanan pada dirinya, ini yang bahaya. Makanya dikatakan iman ini merupakan pondasi yang paling dasar seseorang dalam beragama. Sedangkan ujian merupakan bagian-bagian kecil dalam kehidupan. Selama dia mendapatkan ujian dan cobaan, dia berdiri di atas imannya, maka Allah akan selamatkan. Dan dia akan berpikir jernih dengan imannya. Ketika Allah uji, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Betapa banyak orang diuji oleh Allah nggak sabar, karena keimanan tidak bisa mengkondisikan dirinya. Ada orang diuji, ujung-ujungnya bunuh diri, itu ada. Seakan-akan bunuh diri menyelesaikan masalahnya, itu tidak. Kehidupan kita ini masih panjang. Kehidupan di dunia ini kehidupan yang pertama. Nanti Allah wafatkan, dan Allah akan hidupkan dengan kehidupan akhirat yang tidak ada kematian setelah kematian dunia. Artinya kehidupan akhirat kehidupan yang abadi dan kekal. Ada orang diuji oleh Allah tidak di atas keimanannya, maka dia cari jalan pintas, ada yang bunuh diri. Banyak kita temukan di masyarakat itu. Ada orang diuji tidak berdiri di atas keimanannya, ada yang datang ke dukun, datang ke orang pinter yang dianggap pinter. Bu pinter apa nih saya nggak tahu, ya kan? Jadi kita ini mau dan sering mencari jalan instan, proses yang cepat, sekalipun yang kita lakukan Allah tidak ridhoi. Ingin menyelesaikan masalah, tapi cari jalan sendiri, tidak mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masalah. Kita ini pengennya instan, pengen cepat selesai, saknyet kita ini, Pak. Loh, mie instan saja Mas, itu dimasak itu Mas. Itu mie instan, judulnya mie instan. Dibuka dulu, direbus dulu, bumbunya dibuka, dipastikan matang, baru dimakan. Itu instan, itu masih diproses. Kita itu pengen lebih cepat daripada mie instan kita ini. Gak bisa. Kehidupan itu berproses. Mudah bagi Allah untuk ciptakan dunia dan seisinya. Hanya Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi sudah. Cukup bagi Allah untuk menciptakan kita seperti ini tanpa proses yang panjang. Gak usah lewat bayi dulu, gak usah bertemunya sperma dengan sel telur dulu, kesuwen, terlalu lama. Mudah bagi Allah langsung menciptakan Anda. Kun fayakun, gede, dadi menungso, dadi. Tapi Al-Quran mengatakan la'allakum tatafakkarun. Allah ciptakan segala sesuatu itu dengan berproses supaya kita bisa mikir, oh iya ya, aku ini ono diproses sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Biyen bapakku ambek ibuku yo ngono, ya. Meteng 9 wulan 10 dino, aku lahir, bayi gak iso apa-apa, aku dirawat sampai gede, sampai saiki. La'allakum tatafakkarun. Supaya dengan proses itu bisa mikir gitu loh. Ya. Termasuk dalam menyikapi kehidupan ini berproses, ya. Tidak ada yang instan. Makanya Allah ciptakan surga dan neraka. Surga itu akan dicapai dengan sesuatu yang memang dalam kehidupan dunia ini dibenci oleh manusia.
hanya sebatas mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu gak gampang, angel itu, Pak. Ya, makanya surga itu mahal, neraka itu murah. Dan gak ada harganya bagi orang-orang yang memasukinya, karena mereka memasukinya tidak didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya murah itu. Dan surga ini kan eksekutif memang, hanya ditempati oleh orang-orang yang pantas untuk memasukinya. Makanya artinya alhamdulillah kita ini masih punya iman, alhamdulillah. Dan iman yang akan menyelamatkan kita. Seberat apapun ujian kita, kalau kita berdiri di atas keimanan kita, insya Allah kita masih selamat. Karena iman yang akan menuntun kita. Makanya kekuatan iman dalam menghadapi cobaan ini penting memang, alhamdulillah. Kita ini ketika datang ujian nangis, tapi masih sholat, alhamdulillah. Ya. Kita dalam menghadapi ujian, ya penat, ya sempit dadanya, tapi masih mau minta doa, munajat kepada Allah. Allah selamatkan dengan iman itu sebenarnya. Kita lari kepada hal yang benar dengan ujian kita, dan iman yang akan mencegah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian. Masa tua, Pak, itu juga ujian. Bagaimana Anda mengkondisikan masa tua Anda? Pernah saya sampaikan, kalau saya nggak lupa, memandang masa tua itu penting. Bahkan diartikan masa tua itu hukuman yang tertunda, bisa jadi. Masa tua, Pak, itu hukuman yang tertunda. Kenapa? Kalau Anda melihat orang tua usianya bertambah, masanya sudah senja dengan usianya, semakin tua kok semakin maksiat. Ini bahaya. Semakin tua kok semakin maksiat. Semakin tua nggak mau sholat, semakin tua nggak mau ibadah, semakin tua malah foya-foya, menjadi dengan maksiat dan dosanya. Kalau Anda lihat temukan orang tua kok masih suka maksiat dan dosa, itu artinya dia dihukum oleh Allah di masa tuanya disebabkan dosa-dosanya di masa mudanya dulu. Jadi dosa masa muda dulu nggak langsung dihukum sama Allah, tidak. Ditahan dulu sama Allah. Bisa jadi dosa-dosa masa mudanya dulu Allah timpahkan di masa tuanya. Dan di masa tuanya dia menjadi orang yang tidak produktif dengan ibadahnya, karena disebabkan kesalahan-kesalahan yang dulu dia belum taubat dengan kesalahan itu, sehingga Allah timpahkan kesalahan di masa tuanya. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi masa tua itu bagi sebagian orang hukuman yang ditunda oleh Allah disebabkan dosa masa mudanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari keburukan ini. Allah datangkan masa tua kita ini masa yang produktif dengan ibadah, masa yang terjaga dengan kebaikan-kebaikan amal, yang mana kita mampu tuntaskan kehidupan dunia ini dengan kebaikan amal kita. Makanya orang itu akan ditentukan oleh amal akhirnya, Pak. Makanya mulai sekarang, Bu, mumpung masih belum terlambat, Allah sisakan kehidupan dan umur pada diri kita, kita manfaatkan untuk membiasakan amal soleh. Ya. Dulu pernah saya sampaikan juga. Nah ini benar memang. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Masa tua itu juga harus banyak-banyak husnudzon sama Allah. Banyak-banyak husnudzon sama Allah. Kapan? Ketika sudah memasuki usia senja. Itu banyak husnudzon, baik sangka sama Allah. Ternyata husnudzon di masa tua itu bisa memancing dan memantik datangnya husnul khotimah ternyata. Masya Allah, ya. Makanya kita harus bisa memproses diri kita, kebutuhan kita di masa tua kita ini, Pak. Tapi jangan khawatir. Ketika di masa tua kita diuji oleh Allah, Allah menuntut kita untuk banyak beramal sebagai akhir batas kehidupan kita di dunia. Tapi Allah katakan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah ulangi 2 kali, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan khawatir. Seberat apapun ujian kita, di masa-masa tua kita, Allah pasti akan tolong kita selama kita berdiri di atas keyakinan dan iman kita, insya Allah.
Dan Allah tidak akan membuat kita terpuruk dengan ujian selama kita mampu dan mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah yang ciptakan ujian, Allah juga yang punya solusinya. Allah yang uji kita, Allah yang akan mengentaskan dan menyelamatkan kita dari ujian tersebut. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan ujian yang hari ini Allah timpahkan kepada diri kita? Intinya sabar dan banyak husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selesaikan seluruh masalah kita dan Allah berikan penawar obat kegembiraan dalam hati kita, di mana ujian kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sakinahkan, Allah tenangkan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan kebaikan-kebaikan doa kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin ya rahman ya rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة استقامة في طاعة. اللهم ارزقنا الاستقامة استقامة في العبادة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا عمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang dalam pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.